Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Wa ba'da ayyuhal muhtaram munazani ya Allah ajma'in. Bapak-bapak, para orang tua kami yang berbahagia, bersyukur di malam yang mulia ini, hari yang ke-5 di bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat mulia, satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Arba'atun hurum, dilarang menumpahkan darah. Jadi kalau kita melihat mengapa peperangan enggak jadi, boleh jadi ini adalah juga keberkahan dari bulan yang sedang foto-fotoan di Selatan Rumus dan sebagainya. Mengapa? Ya, di bulan inilah manusia bertemu beribadah kepada Allah di satu tempat yang ini. Masya Allah. Barangkali bapak dan ibu yang pernah melaksanakan haji atau umrah pasti bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang membuat kita rindu dengan tempat yang pernah dikunjungi, atau sekurangnya yang pernah kita mendengar dari orang-orang yang pulang dari haji dan umrah. Rindu juga itu kapan yang kesana. Masya Allah. Alhamdulillah. Bulan ini bulan yang sangat mulia bagi kita. Jadi bulan mulia itu ya Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Masya Allah, dimuliakan oleh Allah. Masya Allah ya. Karena kalau perangnya gimana orang melaksanakan ibadah haji repot. Beberapa bulan yang lalu ya, sebelum Ramadan atau apa ya, awal-awal itu umrah, Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar mengingatkan sebelum kita masuk ke materi kita, mumpung sekarang ini masih ya bulan Dzulhijjah ya. Dan rumah saya tuliskan di sini paling akhir ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama ibadah haji. Mumpung belum tanggal 8 bagi bapak-bapak yang mau berangkat sekarang, silakan berangkat ya. Ya, masih ada kesempatan untuk sampai di hari apa? Selasa ya. Selasa cukup ya. Ya, naik pribadi ya, carilah catatan pribadi gitu ya. Sampai laksana. Masya Allah. Yang kedua puasa sunnah. Ini sudah pernah. Mungkin ada yang dicicil, saya juga dicicil setiap hari lemes juga gitu. Nah, silakan, ini sunnah, tetap ini. Yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Apa saja? Amal soleh. Memperbanyak sedekah. Yang kelima memperbanyak takbir. Nah, ini barangkali saya ingin menambahkan. Kita seringkali atau mendengar takbir itu nanti malam hari raya dan ayam tasbih.
Pada umumnya begitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan bulan Dzulhijjah? Sejatinya kita sudah boleh dan disunahkan bertakbir sejak hari pertama bulan Dzulhijjah. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Wa yadhkuru Allah fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Jadi takbir di bulan Dzulhijjah itu ada yang muhaddadah, yang sudah, yang muaqqatah sudah ditentukan. Kapan? Ya hari raya plus ayam tasyrik. Tapi kalau kita mau takbir, dan ini memang banyak yang tidak melaksanakan, ya, adalah bertakbir sejak tanggal 1. Tanggal 1 boleh takbir. Tidak harus pakai corong, enggak. Ya, takbir. Boleh suaranya keras, boleh. Ya, boleh. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, wa qala Ibnu Abbas wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan Ibnu Abbas meriwayatkan, dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Kapan? Ayyamul asyri, hari 10, wa ayyamal mahdudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Apa itu? Ayyamut tasyrik. Jadi 10 hari tambah ayamut tasyrik. Jadi kita bisa bertakbir 13 hari. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrajani ila suqi. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar pergi ke mana? Ke pasar. Fi ayyamil asyri, di hari-hari yang 10 tadi, yukabbirani, dengan bertakbir. Pergi pasar. Boleh enggak? Boleh. Aneh enggak? Mungkin aneh. Aneh. Memang udah hari raya, Pak. Ini tidak ada dasar hadisnya. Saya dapat cerita, katanya ulama Saudi juga begitu mengingatkan warganya. Para ulama ini keluar ke pasar atau apa, mereka menyuarakan takbir yang keras untuk mengingatkan umatnya, bangsanya. Terus wa yukabbiran nasu bitakbirihim, lalu kemudian manusia juga ikut bertakbir dengan takbir. Takbir pada umumnya mau 3 kali, 2 kali itu saya Allahu Akbar masing-masing. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah, dan juga Muhammad bin Ali, seorang sahabat ini tabi'in, itu juga dia bertakbir, ya, di belakang sholat sunnah. Kalau nanti yang tasyrik kan habis sholat fardu, nah, takbir yang ini setelah sholat sunnah, sholat rawatib. Aku di rumah mau tidur, nanti di sini takbir tapi kalau saya pakai mic, polisi bingung kan, apa aliran apa lagi kan? Iya kan, orang Indonesia kan juga gitu, aliran apa? Ya ada yang dasarnya ada. Jadi ada apa? Ada dasarnya gitu. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi suara keras boleh. Ya. Biar orang penasaran, orang nanya takbir apa? Nah, kesempatan kita menjelaskan. Bukan aliran aneh, bukan yang ada hadisnya. Dan bahkan kalau di dalam banyak tulisan-tulisan, ya, termasuk, ya, dilakukan oleh
imam-imam madhab yang lain, Syafi'i. Cuman karena di sini nggak biasa, namanya takbir itu malam hari raya dan bawa kenrongan, bawa beduk, bawa oncor, nah, itu baru resmi yang namanya takbir itu. Karena takbir itu dari hari pertama. Nah, ini masih ada 5 hari, ya. Tidak bisa memperbanyak takbir. Paling mungkin nanti dalam takbir kan tidak perlu sahur kan, kalau puasa harus sahur gitu kan. Kalau takbir nggak perlu sahur. Persiapannya nggak perlu panjang, asal masih ada suara, udah deh. Takbir Allah. Dan kami juga di kampus nanti anak-anak mahasiswa kayak gitu, mahasiswi takbir, karena apa, memang juga ini hal yang ya boleh jadi banyak ditinggalkan karena apa, ya kurang biasa aja masalahnya barangkali. Baik, insyaallah itu guys di awal, dan nanti di akhir kita ulang lagi. Kita mulai dari terkait dengan Nabi Ibrahim ya, Masya Allah. Tentu bicara tentang Nabiullah Ibrahim bisa kita lihat dari berbagai macam sisinya. Nah, pada pertemuan yang mulia ini barangkali kita mengambil satu sisi saja. Pada aspek ya, Nabiullah Ibrahim dan keluarga, maksudnya apa? Membangun keluarga yang bermanfaat di masyarakat. Maksudnya. Jadi kalau kita lihat memang Nabiullah Ibrahim itu di antara Nabi dan Rasul berserta keluarganya yang ibadahnya, aktivitasnya itu menjadi sabab min asbabis syariah al-hajj. Aktivitasnya menjadi satu di antara sebab-sebab disyariatnya ibadah haji. Kita bisa bayangkan mulianya kayak apa ya. Ini kan mungkin kayak orang di masyarakat, bapaknya rajin baca Quran pada maghrib, putra putrinya, cucunya ngikutin baca Quran ya, kayak eyang pada maghrib pokoknya harus baca Quran kayak. Jadi begitu tuh. Kalau kita ya sebatas itu ya nggak diabadikan dalam Al-Quran. Tapi Nabiullah Ibrahim dan aktivitas istrinya, aktivitas anaknya, bayangkan ini, tiga-tiganya itu menjadi sebab di antara sebab-sebab ibadah haji. Masya Allah, mulianya kayak apa ya? Luar biasa. Jadi menjadi suruh, menjadi kebiasaan, menjadi ibadah yang dahsyat. Ya, padahal ibadah ini kan sudah berapa tahun ya, kalau saya kalau kita membaca sama bukunya Profesor Rawi Nasir Jani tentang ya, sejarah peradaban Islam. Nabiullah Ibrahim itu hidup, mengawali hidupnya di Babilonia, ya, kawasan Mesir berarti ini, atau Suriah atau pokoknya kawasan itu, ya. Palestina sudah masuk ke kawasan itu, ya. Itu diperkirakan 8.000 tahun yang lalu. Masya Allah, kita hidup di dunia kalau dihitung Masehi baru 2000. Nah, ini satu ajaran yang sangat hebat, menakjubkan, masih hidup, bahkan menjadi syariat hingga indah sekali, indah sekali. Ini keren lah pokoknya wujud ya. Luar biasa. Nanti apa yang menjadi sebabnya barangkali kita akan cuplik beberapa ayat. Kalau dalam ayat kita bisa menyebutkan Allah dari syaitan rajim walaqad ataina
ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum apa maksudnya para mufasir Musa dan Harun. Beliau hidup sebelum Nabi Allah Musa dan Harun. Ya Allah, Masya Allah. Dan adalah kami mengetahui keadaan. Masya Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani, hanya saya mencoba buka-buka Ibrani, maknanya ayah yang penyayang. Jadi apa nanti tanda-tandanya ayah yang penyayang? Ada beberapa ayat yang nanti kaitan dengan yang kita bahas. Nah, kita ini kan orang, bagaimanapun kita ini ayah ya, selain anak, kita ini adalah ayah. Masih pantas kan jadi ayah? Masih nggak perlu kakek tetap aja ayah. Ayah. Jadi ayah itu penting di sosok ayah itu, dan itu digambarkan oleh Nabiullah Ibrahim bagaimana menjadi ayah yang baik. Masya Allah. Ya. Nah, ini bisa kita lihat. 3 pilar utama keluarga. Kalau kita bicara tentang tadi mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim, kita ambil pelajaran pada aspek keluarganya. Jadi, ya, aspek keluarganya ini penting nih. Karena apa ya, bagaimanapun kita mau ngomong atau bicara tentang negara, tentang kepemimpinan, tentang pemerintahan, ya, tentang entitas yang lebih besar, organisasi, ormas, partai atau apa, mau tidak mau akan bicara tentang pokoknya, yaitu organisasi yang terkecil di masyarakat namanya keluarga. Jadi keluarga itu adalah mungkin bagi bapak-bapak yang menjadi trainer atau apa ya, pasti organisasi terkecil yang ada, apa itu namanya, ya keluarga. Keluarga itu adalah organisasi terkecil. Ya. Memang tidak didaftarkan ke mana, Kementerian HAM, ya, Kementerian HAM ya, pengadilan seperti itu. Dilaporkannya kemana? Ke kantor KUA aja. Kantor KUA sama ke kelurahan aja. Tandanya apa? Surat nikah sama surat kakak aja. Dari itu aja cukup kan. Tapi dia adalah mewakili organisasi, dan itu akan melahirkan organisasi yang gede. Dari mana? Dari keluarga. Masya Allah. Dan kita diberikan oleh Allah karunia yang sangat hebat. Nah, di dalam keluarga itu ada pilar yang tidak harus ada, terletak di dalam satu doa atau pengaduan Nabiullah Ibrahim kepada Allah di saat beliau mau menjalankan perintah Allah, bertugas kembali ke Palestina, menemui keluarganya, menemui istri pertamanya Sarah, setelah mengantar hidup sejenak di Bakkah, Mekah kata kita hari ini. Quran menyebutnya di Bakkah Mubarakah. Kita nyebutnya susah Bakkah, itu susah Mekah. Disitulah nanti Nabiullah Ibrahim diperintahkan ketika putranya sudah mulai gede, ya, untuk apa? Membangun rumah tua, Baitul Atiq. Baitul Atiq, rumah tua. Apa itu? Ya Ka'bah itu, Baitul. Ya. Beliau di saat mau berangkat kembali ke Palestina, itu semacam ya seperti bapak-bapak lah ya, mau bepergian berat, mau pamitan.
Apalagi ini pamitannya dalam kondisi di Mekah, di Bakah itu tidak ada sumber penghidupan. Ada yang nggak ada, warung nggak ada, apalagi tetangga tidak ada, hanya berdua ada yang kecil ditinggal, coba gimana? Berat sekali. Kita ya apa yang berat kita ya, kalau kita tinggal dari rumah ada sekurangnya kan ya, air ada, listrik hidup, mungkin ATM nggak ada, tapi rumah ada masih ada. Kalau nggak rumahnya nggak ada ya sekurangnya kontrakannya ada, kan gitu kan ya. Ini keluarga ini ditinggalkan dalam kondisi tidak punya apa-apa. Masya Allah. Beliau itu ragu-ragu sampai ditanya sama istrinya, sama Hajar. Bahasa kita mungkin, Bang, kamu pergi itu maumu apa disuruh oleh Tuhan? Dia dalam Sahih Bukhari itu saking apa ya, karena teramat kasih yang tidak tega, itu Nabi Ibrahim itu jalan meninggalkan anak sama istrinya itu tidak mampu melihat mereka berdua ke depan. Kalau kita kan masih cipika-cipiki lah ya, akhirnya ke depan enggak tega ditanya, sampai ditanya yang ketiga 3 kali diulang, soalnya enggak dijawab. Baru kemudian dengan kesabarannya Hajar meyakinkan, karena apa nggak mampu menjawab itu. Wahai suamiku, kalau memang pergimu itu karena perintah Allah, maka Allah tidak bakalan menyia-nyiakan kita. Barulah Ibrahim bilang dia, saya pergi untuk jalan. Manusikallahu abadan, tidak mungkin Allah nanti akan nyanyiakan kita ya kan. Hal itu baru kemudian beliau berangkat, dan kemudian beliau baru menghadap desa Niyatul Wada. Sekarang di mana posisinya? Sebelah mana ya? Mungkin di Gunung Abdul Ubes itu barangkali ya. Yang sekarang jadi apa? Ada istana raja loh yang sebenarnya. Nah, yang lainnya sudah jadi tower-tower gedung-gedung yang di situ. Beliau kemudian balik dan membaca aduannya ini kepada Allah. Apa kata beliau? Rabbana ya Allah, ini sesungguhnya aku askantu, meninggalkan, meletakkan, menaruh min dzurriyyati, dari keluargaku, Hajar dan Nabi Ismail, biwadin, di satu lembah. Makanya kalau di Arab kan banyak wadi, lembah maksudnya, karena gunung. Mekah itu juga lembah. Kalau dulu lembah karena gunung, sekarang lembah karena hotel. Bahwa di tempat air ini, makanya Mekah itu Ka'bah satu nggak berapa kali banjir kan. Di lembah. Beda dengan Madinah. Madinah itu ya hamparan aja ya. Masya Allah. Biwadin, di satu lembah yang ghairu, tidak ada bizar'in, tidak ada memiliki tumbuh-tumbuhan. Kita bisa bayangkan ya. Jadi ini mewakili barangkali gimana mau makan nasi tumbuhan aja nggak ada. Mau makan apa nggak ada, tumbuhannya nggak ada, bayangkan ya. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu al-muharram. Beliau sudah dikasih terus dahulu tadi hidayah, ya, dikasih tahu bahwa disinilah tempat yang Baitullah itu di sini.
Beliau meminta dalam kondisi yang sulit ya, seperti bapak-bapak ya, kan seringkali kita yang bapak-bapak ini kan seringkali menghadapi situasi yang sulit, menghadapi yang paling sulit menghadapi keluarga ya. Kalau menghadapi kesulitan negara apa ada yang urus kan, bukan urusan saya, bukan apa, bukan urusan saya. Apalagi bapak-bapak saya udah pensiun, aku kawan, urusan yang masih kerja aja deh. Nah, bisa kerja. Tapi kalau urusan rumah tangga, seorang ayah ada kata pensiunnya, nggak ada. Mau serumet apapun keluarga, kita nggak mungkin. Aku udah pensiun dah, nggak mau ngurusin keluarga ada, rasanya nggak ada, cuma. Iya, kecuali ada masalah, error aja. Pasti kita masih mikirin. Masya Allah. Nah, kesulitan yang ada di keluarga itu apa? Di sini diantaranya, Rabbana liyuqimus shalah. Tawarnya ya Allah, tegakkanlah sholat. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati setiap orang rindu ke tempat itu. Ya. Berdua gimana mau hidup? Gak ada kawan. Nah, doa itu dikabul kan sampai hari ini. Ya betul ya. Iya. Siapa yang gak rindu? Rindu. Iya. Jangankan yang gak punya duit, jangankan yang punya duit, gak punya duit aja rindu. Wah gimana caranya nih? Ada 1 juta ya. Nawa itunya maunya untuk Mekah selama ini. Ada cerita itu yang orang-orang haji itu ada yang nyelengin orang mana itu ya, orang Sulawesi atau mana itu bertahun-tahun ya, yang kemudian uangnya akhirnya nggak laku lagi. Selamat ada kolektor yang mau beli. Itu uang lama itu dibeli oleh kolektor yang itu pembeliannya melebihi kebutuhan dia berangkat haji. Masya Allah. Ya lagi tahu mungkin di itu kali ya, bumbung petong gitu ya, bumbung prank gitu ya. Prank itu apa ya? Bambu orang kampung ya. Di situ kan apa rusak. Tahu ada kolektor. Yang ketiga, warzuqhum minas samarati. Keluarga akan tegak manakala apa? Ya ada rezeki, insyaallah. Walaupun hari ini banyak juga keluarga yang justru bubrah karena kebanyakan rezeki. Betul ya? Nah, beberapa berita ya, istrinya diangkat jadi PNS malah minta cerai. Karena ya, suaminya tukang mancing aja. Aneh ya. Baik. Bila keluarga itu ada 3. Kita narasikan, kita sederhanakan dari tadi. Potongan dari apa? Ibadah. Keluarga akan tegak manakala keluarga itu kuat ibadah. Karena apa? Bagaimanapun kenalnya seorang ayah dengan istrinya, ayah ibu dengan anaknya, tetap banyak rahasia yang sulit untuk dipercaya. Baru udah kenal, udah tahu, ngurus sampai bayi, dari bayi sampai bayi, dari bayi sampai gede, tetap banyak rahasia yang kita tahu. Mana caranya? Maka harus dikuatkan ibadah, membangun hubungan takarrub ma'iyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerinduan kawan seiring. Masya Allah, Bapak pasti ya, yang membuat semangat karena apa? Bisa ketemu ngumpul sama temannya. Semangat aja. Awalnya sih, aduh ini mah ada pengampuran susah. Tapi ke tempatnya, oh iya kalau saya nggak datang ini kesempatan datang juga itu loh, gerges-gerges jalan.
Bismillah dah, jalan gimana caranya dah. Masya Allah. Namanya rindu ya. Kampung-kampung halaman hari raya itu bayangkan ya. Orang tega sampai macet di tol berjam-jam, sampai pingsan katanya apa? Karena rindu. Karena apa ya, memang tabiat manusia itu hanya bisa hidup kalau ketemu orang lain. Betul ya? Kita tidak ada orang lain, sunyi rasanya. Masya Allah. Yang ketiga, kecukupan kehidupan. Namanya di dunia ya. Dunia ya kecukupan. Kehidupan dunia lah cukup. Tapi cukupnya kayak kita yang seumur ini ya cukupnya ya segitu aja semua. Ya, sepertiga piring barangkali ya, nggak ngos-ngosan. Ya. Sepertiga aja udah cukup dan menegakkan. Kata Nabi bisa menegakkan bintang untuk beribadah. Sudah cukup. Masya Allah. Baik, kita akan coba apa ini? Bahasa itu bisa. Nah, ini udah saya copy di sini kalau nanti mau dipakai juga di copy. Sekarang kita akan memulai dari potongan yang Rabbana liyuqimus shalah, yaitu kekuatan ibadah. Saya sekurangnya mencatat ada 5. Ada sholat yang agama sebagai model hidup rumah tangga dan sosial juga. Ilmu akan memudahkan pergaulan dalam rumah tangga. Ilmu agama itu ilmu. Walaupun di lapangan kadang-kadang dan ilmu itu maksudnya science dan knowledge gitu ya. Agama kan dimasukkan, makanya suka ilmu dan agama, padahal menyebut ilmu di dalamnya ada agama pasti. Karena kalau nggak ada agama sebulan lain ilmu itu jadinya. Jadi ilmu, ad-dinu nasihat, ilmu. Jadi memang Barat tidak memasukkan agama menjadi ilmu. Ya, karena bagi Barat ilmu itu yang bisa dirasional, yang kedua yang bisa dilakukan uji coba, empirisisme, yang empiris, itu namanya ilmu. Tapi kalau tidak bisa ditangkap oleh rasio dan empiris, ya, yang metafisika, apa itu agama, itu bukan ilmu. Makanya di Barat itu kurang ajar juga ya. Agama itu disebut sebagai gejala sosial. Agama itu gejala sosial, fenomena saja. Makanya dia tidak dijadikan ilmu. Tapi kita Islam luar biasa, dia menjadi bagian dari ilmu. Ilmu apa? Mengetahui yang tidak bisa ditangkap oleh rasio dan juga oleh pengalaman yang empiris. Tentang apa? Banyak. Tentang cinta kan bisa dirasio. Betul ya. Bayangkan bapak atau kita seorangnya saya udah tua, istri saya sudah tua, kok masih cinta, kan aneh, nggak rasional, ya kan ya, nggak rasional. Apa coba indahnya? Sudah tua masih hidup berdua, coba indahnya apa? Cerita nggak pernah nyambung, suaminya cerita apa, istrinya nangkepnya apa, kan nggak rasio itu, nggak empiris, apa coba indahnya apa? Iya. Itu yang bisa menaklukkan apa? Ya Islam, agama. Barat nggak mampu, nggak sampai bicara sampai situ, nggak mampu dia. Makanya di Barat mengapa hidup berumah tangga itu namanya 7-Eleven, hidup bersama di bawah perjanjian. Pokoknya berjanji, entah siapa yang menyaksikan terserah aja, di bawah jembatan juga boleh, di bawah pohon juga boleh, jadilah.
Nanti kalau sudah selesai kontraknya, bubar. Nah, selesai. Islam tidak ada. Masya Allah, hubungan sampai wafat masih ada hubungan. Selesaikan aja. Baik, reklaman. Keluarga separuh agama, siapa yang bertakwa akan dimuliakan. Ini baru 5 ya, lebih dipercau lagi, ditafsiri lagi, diuraikan lagi masih banyak. Kita mulai dari satu-satu. Sholat itu tiang agama, betul ya? Masya Allah. Dari Mu'adz bin Jabal, baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-sholat. Inti pokok segala perkara urusan adalah Islam. Ya, guru-guru kita yang sudah bersama di pengajian di sini, ya, Islam itu adalah way of life, jalan konsep kehidupan, peradaban manusia. Dia membangun peradaban Islam. Masya Allah. Peradaban apa? Peradaban apa saja yang dikenalkan oleh Islam seumpama yang paling sederhana kira-kira ya adalah peradaban bahasa. Peradaban bahasa. Hari ini kalau kita membaca dasar negara kita Pancasila, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba nanti bapak-bapak yang Jawa, coba cari apa padangan katanya adil. Yang Batak, Sunda, Papua, dari Papua. Adil itu berbangsa, aslinya dia. Coba dicari-cari juga di sini bahasa Sanskertanya adil apa? Artinya apa? Islam masuk ke bumi kita ini, maksudnya agama Islam mengenalkan satu kosakata yang sebenarnya tidak sekedar kosakata, di dalamnya ada sistem. Apa itu? Adil. Adil kan sistem. Negara kemudian menerjemahkan kata adil itu dengan apa? Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada mahkamah agung, mungkin sekarang ada lagi ombudsman. Apa? Ombudsman ya? Itu kan biar adil itu ada. Ada lagi apa? OJK, ada lagi apa? Macam-macam tuh. Berangkat dari mana? Kata adil. Adil. Dasar. Coba kalau nggak ada kata adil ya apa? Masya Allah. Berdiri bangsa kita sama saja betul. Maka kita yang umat Islam dengan kata adil itu adalah satu penghormatan terhadap satu ajaran kitab Allah Al-Quran masuk di dalam sistem kenegaraan adil. Itu sudah cukup bagi kita. Tinggal dikembangkan, diberikan makna yang secara praktek. Kajian-kajian tentang peradaban Islam itu kata adil itu penting. Kalau di situ ada apa? Ada. Bayangkan ya. Ada. Jadi kehidupan kita itu mesti adil dan beradab. Adil saja nggak cukup. Orang mencuri dihukum yang mencuri, yes adil. Tapi yang mencuri nenek-nenek nggak punya penghasilan. Ini nggak adil. Di dalamnya masih diterapkan adil. Nabi kan pernah ya, ada seorang wanita mengadu kepada Nabi, tolong dong ditegakkan rajam kepada diriku. Ngapain? Aku berzina. Kata Nabi, kita tunggu lahir. Anaknya lah, lahir biar kehidupan ini tidak ikut mati yang salah. Ngadu lagi udah lahir, udah nanti tunggu dewasa. Kalau ada dasar. Lahir lagi, datang lagi, Nabi ini udah gede dan itu kan kemudian ditegakkan hukum Yesus itu. Dan hari ini kadang-kadang ada
adilnya oke, tapi adatnya enggak. Semua orang disikat aja kan. Yang penting adil saja tidak cukup, ada adat. Ya, mungkin norma hukum itu mesti ada adat. Saya pernah baca dulu waktu masih kuliah ya, terjadi di Malaysia, tahun berapa itu 96-97 ya, di koran apa itu koran? Saya ingat saya koran Kompas, atau artikel opini gitu. Di Malaysia ini ceritanya ada keluarga yang kemudian punya bayi. Bayi masih kecil, bukan bayi ya, anak kecil. Si anak kecil ini lagi berjalan. Di jalan ditubruk mobil. Si anak ini mati. Maka pengadilan proses yang panjang memutuskan yang dipenjara siapa? Orang tua si bayi, bukan sopir. Tapi kalau di sini sopirnya nggak dipenjara, mengapa udah dikebukin mati duluan? Iya kan? Mobilnya dibakar, orangnya dikebukin mati duluan. Mengapa kok yang dipenjara orang tuanya? Karena orang tuanya melakukan kelalaian, si anak itu belum waktunya main di jalan, waktunya main di rumah. Oh ya, kita kata apa? Ya, kecuali mobilnya tadi duduk si bayi di tempat lapangan mainan anak-anak, ya yang rumput salah. Ini jalanan boleh umum. Siapa yang berkuasa di situ? Ya orang pengguna jalan. Itu bisa baca waktu itu ya. Keren juga cara hakimnya itu berarti kan biasa. Dia pembaca, dia peristiwanya lupa. Masya Allah. Dan di negara Konoha neneknya punya kerjaan, anaknya nggak ada, makan seketemunya, ambil sikonnya, penjara juga. Tapi itu saya baca hakimnya bagus. Jadi akhirnya si nenek itu dihukum, tapi setelah hukum langsung dibebaskan. Dan kemudian dirinya dan para pengunjung itu dihukum untuk apa? Iuran, kembalikan tadi denda yang diputuskan oleh si hakim dari Makassar juga. Masya Allah. Karena apa itu? Kelalaian negara, mestinya negara ya harus memberikan tanggung jawab. Tapi kenapa negara sudah menyebut negara ini adalah adil dan beradab? Belum yang lainnya ya, masih banyak sila-silanya lain. Kalau kita bahas itu masih panjang lagi ya. Berapa semester? Soalnya saya juga ngajar mata kuliah Pancasila Pak saya. Jadi doktoral saya itu Pancasila. Jadi tugas saya berjuang dakwah, kamu dokter pendidikan Pancasila. Nah, sekarang saya ngajar Pancasila sejak 2011 apa ya? Tahun. Makanya saya selalu mendokterin kan kalau dari kalau tugas ke daerah ada orang mempersoalkan Anda berdakwah, nggak usah baca ayat, baca hadis, baca sila pertama. Bahwa saya berdakwah melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bukan yang mempersoalkan kamu. Karena apa yang mempersoalkan kamu berarti melawan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita berdakwah itu dilindungi oleh hukum. Apa sila pertama? Jelas itu. Belum undang-undang dasar 45 ya. Belum baru Pancasila sila pertama. Kita ngaji seperti ini dilindungi sila pertama. Ada yang larang baca sila pertama. Gak usah baca ayat, gak usah itu aja. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita renungkan bersama. Undang-undang nikah kita, kompilasi hukum Islam kita kan juga gitu ya. Pasal pertama, pernikahan itu dia didasari oleh ibadah agama.
Dari mana? Mana yang mulai selesai? Rasul Amri dan tiangnya menopangnya adalah sholat. Ya, makanya banyak orang tua ya. Dana dia kuliah kerja di luar kota, pesan orang tua biasanya adalah minimal kamu sholat deh. Kan sholat kita gitu ya bapak ya, ikutin anak-anaknya. Gimana sholat? Gimana sholat? Karena apa? Orang kalau sholat insya Allah ya sekurangnya dia ya tahu waktu sekurangnya waktunya sholatnya tahu. Itu bayangkan kalau ada orang hidup nggak tahu waktu, nggak bisa bayangkan. Kacau lah, waktu aja nggak tahu. Apalagi urusan yang lain gitu. Waktu aja kita kenal waktu. Masya Allah. Orang kalau kenal waktu, insya Allah. Kita ini ngaji kan karena kita kenal waktu aja. Kenapa? Waktunya udah masuk malam. Gak duhur lagi, gak asal lagi, gak maghrib lagi. Udah mau malam, tengah malam kita ya. Masya Allah. Kata Nabi Ahmad ummati baina sintin wa sab'in. Umur umat antara 60 70. Kalau ini 17 saja. 17 masih jauh kan? Ini yang pertama ya. Ibadah dari Rabbana liyuqimus shalah. Masya Allah. Keturunan Ibrahim kan Nabi dan Rasul semua ya. Mana itu caranya? Bidiknya kayak apa? Masya Allah. Yang kedua, agama sebagai model hidup berumah tangga. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdal ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lainnya sebagai suami istri, dan mereka istrimu itu telah mengambil perjanjian yang agung, apa? Ikatan pernikahan. Nikah itu kan juga masih ingat dulu mungkin yang nasihatin kita nikah ya. Nikah itu lebih sama itu perjanjian yang amat berat. Tidak diawasi oleh siapa-siapa. Yang ngawasi pasangan hidup, yang ngawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bisa hidup. Seorang ayah karena perjanjian yang berat ini rela pulang malam, kadang nggak pulang. Ya betul ya. Begitu pulang nggak bisa istirahat. Karena apa? Genteng rumahnya bocor. Baru rumah, Pak, tapi genteng rumahnya bocor. Udah ya. Angkat celana, ganti kaos, ngambil tangga, naik ke genteng. Tapi itu dulu, sekarang ya udah sangat kuat kan. Ya ini mah cari tukang lah, nggak kuat lagi. Itulah tugasnya. Dari apa? Bisa kuat beli itu. Bapak dan ibu ini sama ya. Masya Allah. Jadi di dalam rumah tangga kalau menyadari bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang amat berat, dahsyat. Pernikahan bukan senang-senang, ketoke senang-senang, ketoke. Iya kan ya? Ketoke. Kelihatannya senang-senang padahal dia senang-senang juga sih. Cuma buat bergerak. Allah bergerak. Allah. Saya yakin bapak-bapak boleh teriak-teriak deh tiap malam itu mah. Melihat apa perjanjian yang aman berat antara pemasukan dengan pengeluaran. Dari lomba ke lomba, maka dari terus nggak tutup. Allah Akbar.
Masya Allah. Yang merasakan itu ya, Allah saya pasti merasakan itu. Ada episode itu aja di Safar 2000 baru ya, belum lagi ya, saya yakin ya sudah berkeluarga ya, bukan cuma kepada istri, kepada orang tua kita juga orang tuanya istri ya apa? Masya Allah. Yang satu rumahnya di barat, yang satu rumahnya di timur. Hari raya gimana coba? Pikirin itu. Allah apa? Nyet-nyet itu. Allah. Masya Allah. Rasa bisa terjadi. Tapi karena memang dari awal sudah menyadari ini adalah sebuah ibadah perjanjian yang juga sudah diingatkan oleh Allah kepada pasangan itu. Enteng, berusaha ngenteng-ngentengin Allah. Gimana Mas pulang? Insya Allah. Bang ada duit? Insya Allah. Tenang aja lah pokoknya Bu. Insya Allah. Tenang aja. Padahal bapaknya mau kerja tidur. Ini bicara ya. Masya Allah. Mau jual pintu kita sampai. Tapi kalau pulang pintunya buka. Masya Allah. Yang ketiga, nah ilmu itu akan memudahkan pergaulan dalam rumah tangga. Jadi salah satu kemampuan kehidupan rumah tangga itu adem ayem manfaat, ya ada ilmunya. Artinya apa? Suaminya ngomong, istrinya paham. Kan sekurangnya itu yang punya kan ya. Suaminya ngomong, istrinya nggak paham. Tahu buat itu urusan. Ya kan ya? Istrinya ngomong, suaminya nggak paham. Wah, sekurangnya itu sekurang. Jadi ilmu itu menjembatani gap tadi atau noise berisikan di dalam rumah tangga. Tadi ditunjukkan oleh siapa? Oleh Hajar tadi, melihat suaminya bingung. Kata sang istri, udahlah Bang, kalau memang pergimu itu perintah Tuhan, berangkatlah. Tuhan tak bakal menyia-nyiakan kita. Nah, itu kata-katanya mirip nanti seperti juga ungkapannya Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah, di saat beliau menerima wahyu pertama. Jadi Rasulullah itu ceritanya menerima wahyu pertama itu pulang kan geli-geli katanya geli-geli karena apa? Habis didekap sama malaikat Jibril kan itu. Suruh Iqra nggak bisa dekap aja Jibril, ramak semua badannya. Pulang Jibril sakit, ya. Dia berkata apa? Dan kebayang memang setelah berapa harus disampaikan. Rasul sadar betul yang disampaikan adalah masyarakat yang nanti akan memusuhi. Kata Khadijah, wallahi ma yusikallahu abadan. Mirip dengan ungkapannya Hajar kepada wallahi demi Allah ma yusikallahu abadan. Allah tidak bakal menyia-nyiakan kamu. Khadijah menambahkan ya, mengapa? Karena engkau adalah orang yang berkata jujur, orang yang selalu menolong orang-orang yang lemah, orang yang selalu meringankan beban hidup masyarakat. Insya Allah Allah akan berikan. Itu nanti di dalam beberapa hadis orang-orang yang memiliki banyak amal soleh itu bisa menjadi wasilah ketika berdoa. Mengikuti satu riwayat hadis tentang 3 orang yang tertahan di dalam gua itu kan ya. Ya Allah, tolong bukakan ini batu ini karena aku pernah nungguin semalaman untuk apa?
jagain ibuku biar bisa minum susu. Masya Allah, jagain ibuku. Bukan, bisa. Kalau Pak Nabi ya, dalam doa, ya boleh. Ya Allah, aku punya urusan yang berat ini ya Allah. Tolonglah aku sebagaimana aku dulu pernah nolong kawanku yang juga dalam kondisi seperti ini. Boleh. Wasilah berdoa boleh. Nah itu. Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah semangatkan pada orang itu untuk memahami agama. Jadi kita harus punya husnudzon. Kalau sampai hari ini kita masih semangat belajar, itu sejatinya tanda-tanda Allah sayang pada kita. Senang belajar. Masya Allah. Siapa yang pendek aja lah biar cukup waktunya. Ini jam berapa? 12. Nah, ini baru 3 nih. 3 bagian pertama. Aduh, panik juga ya. Masya Allah. Sebenarnya tambah kopi dah. Yang keempat, nikah itu menyempurnakan agama. Kalau nikah lagi, dia tambah sempurna. Kalau yang kuat. Saya termasuk yang pertama. Saya termasuk saya istri. Saya pertama. Masya Allah. Kita tidak tazawwaj al-abdu faqat istakmala nisbati. Barang siapa itu laki-laki atau seseorang yang menikah, maka sejatinya dia telah menyempurnakan yang setengah. Fal yattaqillah fima baqi. Maka berhati-hatilah terhadap yang setengah. Sudah nikah kalau agama, tapi setelah nikah malah ada sholat, ya, hidupnya orang jelas, ya. Yang setengah hilang juga habis lah. Orang yang nikah itu sudah punya modal setengah dari agamanya. Karena apa? Dia diuji kesabarannya, dia diuji kualitas ibadahnya, ya kan? Dia diuji kekuatannya, dia diuji kesabarannya, dia diuji keberanian, dia diuji tawakalnya, bahkan dia diuji ilmunya oleh siapa? Istrinya. Oh, suaminya seorang PNS master, istrinya nanya, nggak bisa jawab, tanya master. Tanya mau, ini beneran, iya kan? Kuliahnya di mana sih? Beda lagi. Mau di Pramuka. Itu sama Asu kan. Iya, saya dulu mah sering nggak masuk. Tapi sudah juga sih. Masya Allah. Diuji ilmunya diuji. Masya Allah. Kita bisa bayangkan kalau suami ditanya istrinya bisa jawab, Masya Allah. Selesailah itu urusannya. Istrinya diajarkan tentang wanita solehah yang bersabar. Itu aja, itu udah cukup itu. Diharapkan. Istrinya biar udah nonton terus. Materinya tentang sabar ya mah. Itu jangan tanya macam-macam tentang sabar. Oh, kita Masya Allah. Penting. Iya, Masya Allah. Jadi orang yang menikah diberikan oleh Allah kemuliaan. Dalam hadis kan sampai-sampai laki-laki yang menikah sejatinya dia telah berusaha menyiapkan dirinya memindahkan amanah
mertuanya yang dulunya istrinya kan amanahnya mertuanya tuh, begitu nikah amanah itu dipindahkan. Bayangkan apa itu? Tanggung jawab, lahir batin, remak-remak lah Pak ya. Remak-remak lah ya, jangan mikir lah, pokoknya Masya Allah. Yang kelima, nah, agama itu menjaga keturunan yang soleh. Bapak-bapak nanti boleh ya buka Google atau apa, di barat 80% anak-anak tidak punya nasab ayah. Karena kayak di sana kan freeze nasabnya kepada ibu. Masuk. Masuk. Rame-rame. Masya Allah. Kita Indonesia ini alhamdulillah Islam ini menjaga peradaban kita. Soal kualitas muslimnya kayak apa udah lah kita tahu sendiri deh. Tapi sekurangnya karena Islam ini ada menjaga nasab, anak akan ketahuan siapa bapaknya itu. Dan itu kehormatan diri. Nyambungnya binnya jelas, binnya jelas. Masya Allah. Tidak, keren pokoknya, luar biasa. Sehingga kehidupan ini jadi tertantang. Bahkan soal anak kan ini sudah jelas sekali ya. Saudara, ilmu awalatin solihin ya Allah, udah jelas bagi kita kan cita-citanya ini aja, punya anak kan ya, punya anak nanti dia akan itu ada udah senang banget. Yang keenam, siapa yang bertakwa artinya sholat itu kan bagian dari ketakwaan, maka Allah akan mudahkan jalan. Dan betul tadi ya, bagaimana keluarga Ibrahim dimudahkan jalannya terhadap rezeki yang dahsyat luar biasa, dikasih air nggak habis dari ini masih ada ya bayang udah berapa tahun, ribuan tahun ya, iya 8.000 tahun berarti masih ada itu sumur. Oh, kayak rezeki. Karena apa? Ya, yang melakukan adalah orang yang soleh. Secara sain air ya dibuat golong-golong dipindahkan dan dia itu sain. Tapi apakah itu satu-satunya? Ya, apa? Dikuatkan ibadah kepada Allah. Itu luar biasa. Ada kan cerita saya agak lupa di daerah Boyolali sana yang apa itu sulit air, kampung sulit air, ya kan? Bukan rumah gue ini, kalau rumah gue kan Boyolali sakit, lalu gimana? Iya. Saya punya pengalaman nyata Pak. 2013-14 itu kita diminta oleh satu di daerah Gunung Kidul tadi. Kampungnya saya lupa, tapi di surat itu yang ngirim adalah sekretaris desa, Bu Capek, mahasiswa UMY, ibu-ibu kirim surat ke Dewan Dakwah agar minta tolong kami bisa dikirim. Mengapa daerah kami ini daerah yang airnya sulit dan banyak orang tua awam yang bunuh diri? Karena apa? Anak-anaknya nggak mau pulang. Kamu itu sepi, dan saya udah pernah kesana berapa kali yang kesana. Sudah dikasih bantuan pemerintah, bikin sumur air bor habis 500 juta, nggak sukses.
berarti daerah Medan itu Pak, yang orang kabarnya, cuman itu sampai sekarang belum sampai terjadi Pak. Iya. Udah dibuat hampir 70 meter Pak, untuk mengikuti desa. Ternyata waktu di dalam tinggi, di dalam pada gorong-gorong itu bukan jadi air, nggak keluar air sekarang. Udah ngajuin 3 kali ke pemerintah, Amerika belum tahu. Nah, tadi saya teruskan yang bidul itu. Habis itu warga itu ya tadi setelah kedatangan dai, pengajian mulai dimulai, gitu rakor dan sebagainya. Ketua masjidnya itu punya ide. Kebetulan ketua masjidnya itu adalah bapaknya Bu Carik tadi. Katanya apa? Gini aja, ini kan kita udah mulai ngaji dari dan sebagainya, kita ada diajari tawakal dan sebagainya. Sampai sekarang kan air belum ada. Mari kita buka rame-rame kotak masjid ini untuk nawai kita itu kan bikin sumur dibuka. Dari kotak masjid itu dapat 1,5 juta ya. Di kotak masjid itu semua murid selama pengajian pembinaan di bor. Airnya itu keluar sampai air ini Pak. Anda udah percaya aja saya. Biasa 1,5 juta tapi dikumpulkan oleh orang kampung peserta pengajian nawai itu. Sekarang air itu dibawa ke atas, dibuatkan tornya gede, baru disalurkan ke warga-warga. Lupa namanya apa ya di sana, tapi ada juga dibuka-buka suratnya. Kita kirim hampir tiap tahun dari sana untuk tadi senang. Dan Bu Carik ini suaminya juga kreatif, ngajarin apa nanam apokat jadi hidup karena airnya bagus, sudah mulai bisa untuk nyiram dan sebagainya, apokat terus ini dan ikan hias ke ikan hiasnya ke sana Pak, ke Venezuela dan Peru. Satu bimbingannya dari sini ke kedua apa? Kalau kita kirim dainya keterampilannya dari apa? Satu ikan itu 500.000 kirimnya ke sana. Untuk apa? Kata Bu Carik itu agar anak-anak muda mau pulang kampung. Karena kalau udah pulang kampung tinggal tua mati udah habis itu. Kampung itu mati gitu. Kalau dingin saya masuknya dari arah Klaten di situ. Saya masuknya ke kampung itu. Ya, karena dari sini yang mudah gitu kan, dari Jogja kalau sono terus turun lagi. Amin. Lupa saya kemarin Ramadan mampir tapi tidak di daerah itu, di daerah yang lain karena anak KKN. Masya Allah. Saya ceritakan itu benar, ya masih ada di situ, sekarang udah mulai ramai. Oh, Bu Cariknya masih ada, jadi Bu Carik masih tahu MD. Masya Allah. Semoga jadi kesulitan-kesulitan itu bagi kita orang yang beriman harus kita kuatkan. Hubungan kita kepada Allah SWT. Hari ini katanya dolar naik, ya betul kan? Katanya begitu katanya. Saya punya dolar, saya belinya tetap pakai rupiah aja. Iya, mau katanya beberapa ya. Masya Allah, ya itulah fenomenanya ya. Bagi kita menyikapinya, kita bisa ngambil pelajaran seperti Nabiullah Ibrahim menyikapi kesulitan yang paling ekstrem. Apa? Tak ajak semuanya untuk bertawakal kepada Allah. Ya, tidak sekedar buat UMKM dan sebagainya, ya itu usaha dohirnya, tapi usaha batinnya akan menyesatkan. Kita yakinkan anak-anak kita. Situasi yang boleh jadi membuat anak-anak kita kan was-was ini. Gimana anak cari kerja ya Pak? Ya, malam bangun aja sholat. Ya, saya yang di rumah malam bangun.
Jalan-jalan subuh ya lumayan namanya anak-anak deh. Ya dapat doaan sama witirnya lumayan habis itu berapa? Habis subuh dia yang di rumah minta pada Allah. Ya itulah pertahanan kita. Ya pertahanan kita ini. Pertahanan yang lain kan sudah sekularisasi dan sebagainya. Tapi tahajud masih tetap, masya Allah. Yang kedua, kerinduan. Tadi ya, caranya apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, kerinduan tawan sekitar. Apa itu? Nah, ini. Rindu itu mendorong untuk meniru, betul ya? Orang kalau rindu itu kita, rindu kita ke Baitullah, apa akhirnya meniru ibadahnya. Nabi Ibrahim kan, Rasulullah dalam kenapa? Ibadah haji, niru kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri kan? Ya kan ya, tawafnya udahlah, masuk tawaf dari kiri ke kanan aja deh. Boleh enggak? Ya enggak salah. Masya Allah. Oh Arafah itu sumpah di sana. Nah kita pindahin aja yang agak luas itu. Enggak boleh juga. Musdalifah juga begitu. Jamarat, ya di situ ya. Niru bisa. Jadi orang yang rindu itu cenderung niru. Orang yang rindu kepada Islam dia akan meniru amalia Islam. Seorang anak yang rindu kepada orang tuanya pasti apa? Meniru amalia orang tuanya. Syukur alhamdulillah kalau orang tuanya punya amal yang soleh ditiru oleh anaknya. Alhamdulillah. Mansan sunatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun illa bi ayat. Siapa yang meniru kebaikan baik maka baginya pahala dan pahala dari orang yang niru. Bapak-bapak dirindukan oleh anak-anaknya, aktivitas-aktivitas ibadahnya, kebiasaan-kebiasaan khairnya oleh anaknya. Masya Allah. Dan saya yakin anak-anak kita atau bahkan kita sendiri sampai hari ini jadi orang baik kan sebagiannya kan tentang motivasi diri dengan orang mbah kita. Oh, surat itu dia nih. Mau ibadah wah keren. Kalau sedekah cari yang paling baik. Kita dan benar semangat. Tapi jadi rindu itu mendorong untuk laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan saya yakin masing-masing kita pengen punya uswatun hasanah agar apa? Bisa ditiru oleh siapa? Yang merindukan kita. Siapa itu? Ya keluarga kita. Masya Allah. Yang kedua, kerinduan itu akan apa? Ya, akan mengantarkan antara mukmin saling membantu. Betul ya? Masya Allah. Orang yang membantu kan rindu. Rindu apa? Nolong temannya. Sesungguhnya orang yang satu dengan yang lain seperti al-mu'minu bil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'd. Muslim yang satu dengan yang lain yang saling merindukan itu laksana. Makanya sampai ada hadis tahan, salinglah memberi hadiah maka akan tumbuh rasa cinta. Anak-anak kita kan begitu ya, kasih hadiah dia sama mbaknya tiap minggu pengen hadir ketemu mbaknya karena apa dapat hadiah. Mbaknya yang giliran pusing udah pensiun Ustaz. Ada fotonya tapi ibu datang lagi ya bisa. Aduh, nggak disangoni, dia namanya cucu, ya mau dikasih, aduh repot.
bisa jadi beli obat. Itulah ya. Dan ketiga, orang yang rindu itu akan terdorong untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Betul ya? Salat jamaah karena apa? Rindu ketemu temannya. Sekurangnya apa? Rindu dengerin imamnya baca surat. Sampai baca. Itu anak muda yang baru lulus. Suaranya bagus. Rindu. Akhirnya apa? Lama-lama ke masjid itu tidak lagi rindu, tapi tumbuh kesadaran untuk mencintai. Masya Allah. Amal jamaah, ya sholat jamaah gampangnya gitu lah ya. Masya Allah. Tidak. Masih banyak ini ya. Sholat jamaah. Nah, yang ketiga, doanya Nabiullah Ibrahim adalah warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya. Beliau minta kepada Allah agar diberikan rezeki agar ya keluarganya tadi sama bersyukur. Siapa yang bersyukur, ya, maka jelas tadi ya, lain sakartum la asih. Bersyukur Allah akan berikan rezeki yang baik. Banyaknya rezeki bisa dilihat sama dari jumlahnya, kuantitasnya. Tapi apakah rezeki itu hanya bisa dilihat dari kuantitas? Enggak, boleh jadi dari kualitas. Jumlahnya mungkin sama, tapi Allah berikan tambahan kesabaran mengelolanya, memberikan semangat untuk mengurusinya, memberikan keberkahan terhadap harta itu. Hartanya tetap, mobilnya ya mobil tua, dulu beli tahun 70-an itu, ya. Tapi ada berkahnya, karena mobilnya tua, temannya kalau bisa nggak suka, yang punya juga ikhlas, mobil lama ini ya, kasih tahu ini mobil lama ya, kalau rewel-rewel jangan kalau jangan ngomong gitu. Tapi kalau mikir-mikir, yang mikir, yang punya juga mikir. Kalau selesai gitu nggak bisa tidur semalaman. Masya Allah. Nilainya sama, tapi Allah tambahkan rezekinya keberkahan manfaatnya. Penting gitu. Penting. Kadang-kadang mobil lama itu untuk mantap, ngangkut apa aja, ada ngangkutnya bikin, ada ngangkut mayat. Biasa punya mobil itu tua, tractor gitu, tapi manfaatnya saya itu banyak juga manfaat. Tan, pinjam apa ini? Anaknya teman wafat di rumah sakit, ya sudah bawa. Tapi bisa dicuci. Besok ada guru, tak minjem, ya kita parkir di sekolah masalahnya. Minjem buat apa? Angkut MBG. Delapet lah. Nanti bersih dan nanti semut-semut. Tapi kalau mobilnya baru, mungkin orang kan. Ya kan ya? Nah, masa mobilnya Fortuner, ngangkat MBG kan? Mobilnya tua, pahalnya masuk. Apa belum lama panitia masjid pinjam ini angkot sound system besok sholat Idul Adha udah disiapin, angkot yang angkat lah. Kambing belum nih. Kalau ada yang angkat kambing itu ada sewanya. Dan keuntungannya nih sewa-sewa. Minimal ya ganti oli lah. Jadi manfaat juga, dan itu mengakrabkan kita hubungan dengan orang. Nah, kalau kita bisa ya, Masya Allah, kadang-kadang ya rezeki itu perlu kita akan kita panen. Ya, Masya Allah, itu penting.
Yang kedua, penghidupan sebagai sarana beribadah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Jadi penghidupan kita ini kondisinya apapun, lagi senang, lagi sempit, tetap kita sisihkan, kita berinfak. Artinya berbuat baik kepada orang lain menurut kemampuan kita. Lagi sulit, bantulah, ya semurahnya bantu, doa dah. Ya ini doa aja ya, lagi sulit nih. Nah, doa. Lagi makmur, udah aku bantu ya. Besok korban kirim dah, ambil satu, nah, sapi satu, lagi makmur, baru bisa dapat apa kayak? Ya katanya gaji PNS dan pensiunan ke-13 cair katanya. Ah, itu kan tambahan tuh ya, katanya baca di koran sih. Katanya di koran bisa juga bukan negeri masalahnya. Tapi ibu saya di kantor kadang-kadang ngabar, alhamdulillah nih, dapat apa? Gaji 13, mau korban ya udah dapat. Ibu saya di Lampung pensiunan, anaknya nggak pensiunan, pondok lain. Ya kan saya pulang lah kalau itu menikmati. Tiga, penghidupan sebagai ujian. Tadi rezeki tadi boleh jadi dia berposisi sebagai ujian. Diuji dari rezeki itu. Ya, tadi saya sebutkan belum bekerja ukur, ya, sudah dapat angkatan PNS malah berantem. Masya Allah, kan kemarin ramai kan ya, banyak angkatan PNS wanita banyak gugat cerai suami. Masya Allah, luar biasa. Padahal sebelum itu loh, kadang-kadang hidup serba kekurangan itu membuat orang ketat hidup bersama. Tapi begitu kaya, nah siapa kawan? Pengennya nyari kawan hidup baru. Ujian. Penghidupan sebagai wa'lamu annama innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Betul ya. Harta anak-anak itu jadi fitnah. Masya Allah. Makanya berhati-hatilah terhadap harta dan anak-anak. Anfusakum wa ahlikum. Nggak mudah ya. Keempat, penghidupan sebagai amanah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa ada yang di dalamnya, ya, dan kepadanya lah semua akan kembali. Sehebat-hebatnya milik kita, sebanyak-banyaknya milik kita, pada waktunya akan kembali semua. Makanya di dalam pembahasan tentang fikih harta itu tidak ada milik mutlak, tidak ada. Milik mutlaknya tidak ada. Dia akan dikembalikan dan akan dibagi pada waktunya. Apa? Dibagi ketika meninggal. Ya, dibagi. Itu siapa? Ahli waris. Atau dikembalikan kapan? Ya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dipinjam saja. Yang kelima, penghidupan sebagai perhiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina, anak-anak, wanita, anak-anak, wal qanati al-muqantarati, ya. Apa itu harta benda? Ya.
dari minat dahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Ya perhiasan hidup ini. Iya. Pada waktunya ketika sudah ya sudah juga. Masya Allah, kita merasa ya kendaraan kita bagus sampai ya waktu kita gunakan. Setelah itu ya kita rusak. Perhiasan hidup ini ya. Masya Allah. Dan itu sangat kita pahami ya, segera kita ingatkan bersama saja. Baik, barangkali 1,5 jam ya, 1,5 jam kali ya. Sudah lewat, mungkin ada pertanyaan atau apa, atau tambahan pertanyaan ya, tambahan pengalaman hidup ya, terkait dengan dunia tadi, insya Allah ya, menambah manfaat. Monggo kalau ada, sudah kepada Bapak. Waalaikumsalam. Uh,